Itu rumusnya ACC H P3 V. Sama. Kalau pasang baru kita harus benar pasang barunya. Kalau kita ingin melayani gangguan kita harus benar. Oh, teknisinya TA itu good looking, penampilan rapi, pengetahuannya bagus, dengan senyum. Halo, nama saya Ranuh, tapi nama panjang saya cukup panjang, IGB Edwin CRM Ranuh. Itu bisa menjadi door prize itu. Kadang-kadang siapa tuh yang tahu kepanjangan nama saya. Nah, mungkin saya perkenalkan ya. Itu bukan apa-apa, memang panjang. Jadi IGB itu I Gusti Bagus, Edwin, Chandra Budi, Rosa, Maulana, Ranuh. Nah, saat ini saya mengemban tugas ya, amanah sebagai GM Telkom Akses Malang, di mana ini merupakan teritori Jatim 3 yang membawahi pekerjaan di Telkom Akses untuk wilayah telekomunikasi di Malang, di Kediri, Madiun, dan Jember. Itu mungkin. Pak bisa ngambil. Oke. Seperti apa perjalanan satu dekade Telkom Akses ini menurut Bapak? Ya, jadi satu dekade itu berarti kan 10 tahun ya. Saya rasa itu sudah merupakan perjalanan panjang ya bagi kehidupan seseorang. Karena kalau kita kaitkan dengan produk life cycle suatu produk gitu ya. Nah, Telkom Akses ini bukan lagi di dalam proses learning and growth-nya, tetapi memang sudah tumbuh cukup matang. Nah, ini juga dibuktikan dengan semakin meningkatnya value perusahaan. Contohnya adalah peningkatan revenue yang didapat setiap tahun itu semakin tumbuh bagus gitu ya. Kemudian profit margin-nya juga semakin bagus. Sehingga apa yang diinginkan tujuan perusahaan biasanya adalah sustainable growth, itu juga sudah mulai tercapai. Namun ini menjadi titik balik juga menjadi tantangan buat Telkom Akses. Karena di saat ini era kompetisinya juga semakin ketat. Kompetisi itu baik dari segi produk layanan Telkomnya sendiri ya, khususnya internet itu sudah banyak provider yang ada. Nah, ini menjadi satu kompetitif market ya untuk sistem retail yang ada. Ini suatu hal yang unik yang memang harus juga dipecahkan. Tapi juga Telkom Akses ini adalah suatu perusahaan yang mengelola juga optik. Kita memanage jaringan optik, membangun jaringan optik. Namun demikian juga di luaran sudah ada banyak juga yang disebut dengan fiber list ya. Jadi FLP, fiber list provider. Jadi ada juga provider optik di luaran, sehingga untuk membangun dan memanage itu bukan lagi kompetensi yang hanya di Telkom Akses, tapi perusahaan lain juga sudah mulai membentuk hal yang sama. Nah, ini tantangan ke depan yang semakin harus benar-benar kita expert gitu ya. Nah, ini kita juga harus sudah memahami bagaimana kita memberikan experience kepada customer. Experience itu bukan hanya kepada pelanggan retail, tapi pelanggan korporasi maupun juga kepada operator-operator lain gitu ya. Karena kita melayani di jaringan akses itu adalah kunci untuk ke terminal pelanggan dan juga untuk ke network ke atas. Nah, inilah tantangan dekade, semakin kita harus mempunyai semangat yang lebih kuat, lebih tinggi untuk sukses selalu dalam hal bagaimana kita berkompetisi dan juga tujuan perusahaan itu mempunyai growth, sustainable revenue ataupun juga profit yang ada. Saya kira demikian. Siap, Pak bisa ambil. Oke. Nah, ini menarik ini, nomor berapa ini? Ini nomor 4. Siap, Bapak. Menghadapi persaingan dan kemajuan perindustrian, menurut Bapak seberapa penting adanya customer experience dan mengapa perlu mengutamakan customer experience? Ya, cocok. Jadi
customer experience itu ya, itu adalah satu proses atau strategi dari perusahaan yang harus dimiliki bagaimana memanage pengalaman pelanggan di dalam mengoptimalkan produk-produk dan layanan Telkom. Nah, khususnya kita di Telkom Akses itu tentunya memberikan layanan untuk produk-produk khususnya IndiHome ya, dan juga perangkat yang lain. Nah, customer experience ini tentunya juga kita pahami ini adalah tergantung dari suatu brand yang kita miliki ya. Contohnya adalah IndiHome. Kenapa? Karena suatu brand itu sendiri itu akan memberikan suatu pengalaman atau lebih tepatnya juga loyalty kepada pelanggan. Nah, jadi customer experience itu bahasa sederhananya kalau untuk kawan-kawan kita di Telkom Akses ya, itu sederhananya bagaimana sih mempertahankan pelanggan. Nah, itu ya, jadi itu adalah konteks utama dari customer experience. Ada beberapa hal ya, kunci keberhasilan customer experience itu. Pertama, ada 4 ya. Pertama itu memberikan manfaat bagaimana pelanggan itu tetap setia kepada kita. Nah, kemudian customer experience juga bisa menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan itu. Nah, ketiga, ketika pelanggan itu loyal kepada kita ya, itu juga akan memudahkan promosi pengembangan produk-produk dan layanan kita. Nah, yang keempat, ini adalah akan juga memberikan rekomendasi antar pelanggan ya. Jadi kalau pelanggan itu puas, pelanggan itu punya experience yang bagus, maka dia akan memberikan rekomendasi kepada keluarga, tetangga, dan sebagainya. Nah, ini suatu asas manfaat yang bagus. Tetapi ingat, experience ini dapat diartikan sebagai suatu interaksi manusia ya ke dalam suatu produk. Jadi adalah konteksnya di mana pengalaman itu apa yang sudah dijalani. Nah, apa yang sudah dijalani itu kalau dia merasa bahwa itu mempunyai manfaat buat dirinya, tentu itu akan menjadi hal yang sangat positif dan bagus. Tetapi sebaliknya, ini sangat sensitif juga buat perusahaan ketika pengalaman itu tidak memberikan asas manfaat yang tidak baik kepada pelanggan, maka bagi perusahaan pun juga akan susah karena sangat mudah pelanggan itu sekarang churn ya, dengan adanya era kompetisi ini banyak produk dia bisa beralih. Yang kedua juga bisa terjadi sentimen negatif. Nah, oleh karena itu customer experience ini menjadi sangat penting. Nah, sekarang ini kita harus pahami customer experience itu harus jadi ukur, harus tahu apa cara ukurnya dan sebagainya. Ya, ini dengan konsep customer satisfaction score ya, seperti itu ya, seperti NPS dan sebagainya. Saya kira itu. Wah, dapat nomor berapa ini? Nah, ini nomor 5 ya. Oke. Minum dulu ya, santai. Silakan. Menurut Bapak, yang tepat yang harus dilakukan untuk sebuah good customer experience dari Telkom Akses itu apa, Pak? Kalau menurut saya itu singkat aja. Saya itu punya rumusan. Bagaimana sih meningkatkan customer experience? Itu rumusnya ACC H P3 V. Nah, A-nya itu apa? Accessibility. C-nya itu competence. Ketiga, customer recognition. Ya. 4, helpfulness. Yang kelima itu adalah personalization. Yang keenam, P-nya adalah problem solving. P berikutnya itu adalah promise fulfillment. Dan yang terakhir, value of time. Nah, saya jelasin satu-satu. Yang pertama, accessibility. Ya, accessibility itu adalah bagaimana customer ya itu mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk menggali informasi. Kenapa? Karena customer experience itu adalah suatu journey, suatu pengalaman pelanggan ya, apa yang dia alami gitu ya. Pengalaman itu apa yang dialami, apa yang dirasakan, ya apa yang ditanggung. Itu dimulai dari perjalanan asas manfaat buat pelanggan. Contohnya adalah kebutuhan internet. Nah, waktu ingin butuh internet, pelanggan itu memahami, oh ada informasi produk IndiHome. Nah, ketika dia produk IndiHome, apakah dari web, apakah dari teman itu ya,
Dia harus tahu. Nah, kemudian setelah dia pahami ada paket apa saja, itu harus mudah accessibility-nya juga untuk register. Untuk mendaftarnya seperti apa? Nah, ketika dia setelah register, dia juga harus mendapatkan pengalaman seberapa lama, seberapa cepat itu bisa terpenuhi. Proses PSB-nya kan ya. Nanti setelah proses PSB, dia jalani. Nah, dia manfaatkan internet itu dengan baik, ada gangguan. Wah, dia juga harus tahu, saya harus kemana lapor, bagaimana interaksi kita, seberapa cepat. Nah, seberapa bisa mengembalikan asas manfaat dia. Nah, itu ya. Nah, kemudian bayar, payment, ini juga harus bagus channelnya. Jadi accessibility itu penting. Nah, yang kedua itu adalah competence. Kan ini adalah suatu journey ya. Ketika kita itu sebagai teknisi gitu ya, katakanlah kita sebagai pengelola dari customer experience ini kita juga harus punya kompeten yang sama. Kalau pasang baru, kita harus benar pasang barunya. Kalau kita ingin melayani gangguan, kita harus benar. Kita ada code of conduct, bagaimana menghadapi customer, mulai dari sopan santun kita, cara berucap, ya, bahasa tubuh, itu penting. Nah, kemudian juga spesifikasi yang kita lakukan di dalam penanganan produk dan layanan di pelanggan itu akan diinteraksi, akan dirasakan oleh pelanggan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan kompetensi. Kalau kita mempunyai kompetensi yang sesuai, ya, ini pasti akan memberikan pengalaman yang bagus buat pelanggan. Nah, yang kedua, customer recognition. Customer recognition itu tadi berkaitan dengan code of conduct. Kalau kita itu datangnya santun, oh teknisinya TA itu good looking, penampilan rapi, pengetahuannya bagus, dengan senyum, itu artinya kita memberi pengakuan kepada pelanggan ini memang harus dilayani dengan baik gitu ya. Nah, dia akan merasa nyaman. Nah, ini customer recognition, ini kita harus pahami. Nah, berikutnya adalah helpfulness. Helpfulness itu dalam perjalanan pelanggan menggunakan produk-produk dan layanan, dia harus mempunyai kita harus mampu menolongnya gitu ya. Oh, ada gangguan, SLG-nya berapa lama? 3 jam. Sebelum 3 jam selesai, 1 jam selesai. Itu sangat membantu, sangat menolong. Nah, ini helpfulness. Itu akan meningkatkan customer experience. Pelanggan itu akan puas. Nah, kemudian personalization. Personalization yang saya maksud itu, pelanggan itu harus mempunyai interaksi dengan kita itu selalu nyaman. Ya, tadi itu ya, kompetensi kita bagus, code of conduct-nya juga kita pahami, kita lakukan dengan baik ya, atributnya kita juga lengkap, pokoknya dia merasa nyaman. Nah, itu merasa dihargai. Jadi personalization-nya. Nah, P berikutnya adalah problem solving. Setiap permasalahan itu harus bisa terpecahkan dengan baik. Internet lambat ya. Nah, ini gimana caranya mengembalikan dia supaya speednya kembali sesuai paket yang dia miliki. Ya, problem solving. SLG-nya harus tepat janji kita. 1 jam selesai, 1 jam harus selesai. Nah, kemudian P berikutnya adalah promise fulfillment. Itu adalah manajemen janji. Oh, saya mau datang jam 7, jam 4, jam 5, ini harus tepat waktu. Ya, pelanggan akan sangat senang dengan hal tersebut ya. Kenapa? Karena masalah waktu juga sangat penting. Nah, yang paling terakhir adalah value of time. Jadi kita menghargai waktu pelanggan. Ya, kebutuhan manfaat dari internet tentunya juga berkaitan dengan waktu-waktu pelanggan. Malam hari pelanggan mungkin ingin tetap berinteraksi, ingin menggunakan internet, ya kita juga harus bisa selesaikan. Value of time, ya menghargai waktu pelanggan, kita sesuaikan. Maka asas manfaatnya akan tumbuh. Nah, 7 hal itu menurut saya kalau kita bisa lakukan, saya yakin customer experience yang bisa diukur nanti ya, dengan sekarang ini kita menggunakan NPS. NPS itu bagian dari Customer Satisfaction Score ya. Nah, ini pasti akan diberikan penilaian baik. Nah, itu ya, saya kira teman-teman menjadi kata kunci bagaimana meningkatkan customer experience. Ada rumusnya A, C, C, H, P-nya 3, value of time, accessibility, competence, ya, customer recognition, helpfulness, personalization, problem solving, promise fulfillment, dan value of time. Saya kira itu. Ya. Bapak bisa ambil bola lagi, Bapak. Oke, kita coba lagi ya.
Ambil bola lagi. Wah, bolanya pada lengket nih. Ini nomor 2. Ya, Bapak. Oke. Apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tahun-tahun yang akan datang menurut Bapak? Oh, sip. Minum dulu. Baik, Telkom Akses itu sudah menjalani 10 tahun. Tadi kita sudah sampaikan 10 tahun itu boleh dibilang sudah menjelang dewasa ya, artinya sudah tumbuh sangat bagus. Dan dalam perjalanan telekomunikasi, baik teknologi ya maupun customer driven, ini sangat full kompetisi gitu ya. Kompetisinya sangat penuh, baik itu kompetisi terhadap produk atau layanan yang ada, itu sekarang operator lain itu banyak juga memberikan layanan internet yang sama. Nah, kemudian juga kita melayani operator. Ingat, Telkom Akses itu juga mempunyai kemampuan pertama memanage jaringan akses, membangun jaringan akses. Nah, sekarang operator yang sejenis yang bisa memelihara jaringan akses, ya, memanage service jaringan akses maupun juga membangun, itu juga cukup banyak. Sehingga kita memang mempersiapkan tahun demi tahun, tantangan semakin menantang. Nah, ada satu kiat yang harus saya berikan ya. Pertama itu adalah bagaimana meningkatkan suatu brand produk. Ya, brandnya katakanlah IndiHome misalnya. Brand produk itu menjadi ilustrasi di mana brand itu harus mempunyai manfaat untuk pelanggan. Kenapa? Karena brand itu akan menciptakan pengalaman, akan memberikan pengalaman, experience, dan menciptakan loyalty. Nah, tadi yang saya jelaskan, karena dia menciptakan loyalty, maka tahun depan kita customer experience ya, loyalty ini harus tetap dipertahankan supaya pelanggan tidak mudah churn. Nah, yang kedua adalah fungsi marketing. Marketing itu lebih condong menciptakan demand. Ya, demand harus tumbuh. Kita harus menciptakan demand. Kenapa persaingan begitu ketat? Ya, demand itu adalah kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Ini harus kita bisa ciptakan dengan baik sesuai dengan zamannya. Nah, yang ketiga adalah fungsi selling. Fungsi selling itu adalah mengkonversi suatu angka, yaitu adalah penjualan. Jadi mau tidak mau tahun depan, kalau mau kita terus tumbuh tujuan perusahaan ini, ya, sustainable growth gitu ya, terus tetap tumbuh dengan profit yang bagus, maka kita harus bisa menciptakan demand, bisa memberikan brand yang bagus terhadap ekstrim pelanggan, dan bisa mengkonversinya dengan jualan yang bagus, sehingga market terus tumbuh. Apa yang menjadi revenue, apa yang akan menjadi profit pelanggan, itu akan terus meningkat. Dan yang paling penting juga adalah efisiensi. Maka kita semakin dewasa, kita makin bisa memahami akses biaya. Biaya produksi harus lebih efisien, banyak inovasi yang harus dibuat sehingga produk kita itu menjadi kompetitif. Ada 3 competitive advantage ya. Diferensiasi yang pertama. Ya, jadi cara bagaimana kita membuat produk ya, layanan, atau kita menjalankan produk layanan untuk customer, itu harus ada perbedaan dengan yang lain. Itu bisa dirasakan manfaatnya. Yang kedua, cost leadership. Nah, cost leadership ini adalah kita mengefisienkan cost sehingga revenue itu benar-benar bisa didapat tinggi, cost-nya juga minim tapi tetap berkualitas, maka tentu net profit-nya akan tinggi. Nah, kemudian adalah harga yang terakhir, pricing. Pricing ini juga menjadi satu competitiveness di dalam era kompetisi sekarang. Kebutuhan internet itu semakin jamak, tidak perlu harga terlalu tinggi, tapi bagaimana harga yang affordable, apa yang mampu diserap oleh pelanggan, itu yang dibutuhkan. Karena yang penting apa? Volumenya. Volumenya makin besar dan tidak ada yang mudah churn itu ya. Nah, saya rasa ini perusahaan akan sukses. Maka tahun depan kita juga akan berjaya kembali. Saya rasa itu Mbak Kiki. Terima kasih. Pertanyaan terakhir nih Pak ya. Oh, terakhir. Berarti saya harus ambil bola lagi nih. Masih ada ya? Dalam banget. Ini nih. Ini nomor 6. Ya. Pesan untuk seluruh warrior akses Bapak. Oke, nah ini pesan untuk seluruh warrior akses ini sama dengan pesan saya terhadap
kawan-kawan saya sendiri gitu ya. Jadi teman-teman, pesan saya pertama, kita harus semakin kompak ya, semakin solid gitu ya. Kita tahu bahwa kedepan ini juga akan terjadi transformasi yang cukup besar di Telkom Group. Kita tetap eksis, tetap solid ya. Yang kedua, jaga kompetensi. Jangan lupa belajar terus-menerus. Belajar itu banyak ilmu yang bisa didapat mudah, bisa melalui googling, bisa melalui forum-forum diskusi kita ya, forum-forum diskusi kita. Kemudian juga bagaimana kita selalu meningkatkan cara-cara baru dengan inovasi supaya kita bisa tetap mempunyai hal-hal baru yang lebih bagus lagi, bisa mengefisiensikan kegiatan kita, pekerjaan kita. Maka ini harus ditingkatkan. Jadi solid, mari tingkatkan kompetensi, terus-menerus berinovasi ya. Kemudian yang terakhir adalah kita memahami customer experience itu dengan sesungguhnya. Jagalah pelanggan supaya tetap loyal kepada kita. Jagalah kepuasan pelanggan itu sehingga pelanggan itu akan bisa mempromosikan produk-produknya Telkom Group ini ya, produk kita kepada masyarakat luas. Maka kita akan tetap eksis, terus tumbuh, perusahaan tetap sehat, kita juga akan sejahtera. Nah, saya rasa itu aja ya, solid, kompeten, inovasi, dan paling terakhir banget kita berakhlak. Nah, budaya itu penting untuk perusahaan, pahami benar. Akhlak ya, amanah kita ya, kompetensi kita, harmonis satu sama lain tetap. Kemudian kita tetap juga loyal, adaptif dari setiap perubahan, harmonis ya, kemudian kerjasama, collaboration. Itu kata kuncinya. Saya rasa itu mungkin Mbak Kiki. Terima kasih. Nah, baik teman-teman, terima kasih banyak. Sukses selalu, jayalah Telkom Akses.